Hai teman-teman, Kamis Manis. Ini dia nih pantun rohani untuk hari ini Dengan Feby dan Dania di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 12 November 2020. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Pada suatu ketika, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus tentang kapan kerajaan Allah akan datang. Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, orang-orang Farisi penasaran kapan kerajaan Allah itu akan datang. Maka mereka datang dan bertanya kepada Yesus dan ingin mendengar jawaban langsung dari mulut Yesus. Mengapa orang-orang Farisi bertanya soal kapan datangnya kerajaan Allah? Sebab orang-orang Farisi sedang menanti-nantikan kedatangan seseorang yang diutus oleh Allah sebagai seorang raja yang dilengkapi dengan semua unsur yang indah, megah, duduk di atas takhta, punya kekuasaan, punya massa dan rakyat yang banyak. Singkatnya, orang-orang Farisi sedang menantikan datangnya suatu kerajaan Allah dengan tanda-tanda lahiriah seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Tetapi Yesus, saudara-saudariku yang terkasih, membalikkan pandangan mereka. Yesus katakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah seperti kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah sebab kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Tidak perlu dicari di sana, tidak perlu dicari di sini. waktu kecil ingin menjadi polisi. Setelah besar ternyata jadi guru. Kata Yesus kepada orang Farisi, "Kerajaan Allah telah berada di tengahmu." Kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah di antara kamu, maksudnya Yesus sendiri sudah ada di antara tengah-tengah mereka. Ia mengajar apa yang diajarkan oleh Allah di surga. Ia melakukan semua pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah di surga. Yesus dari atas membawa kerajaan Allah turun di antara mereka. Harusnya mereka percaya bahwa dengan kehadiran dan karya Yesus, kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi sayang saudara-saudari, sebagaimana kita baca dalam Injil, orang-orang Farisi susah sekali percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Orang-orang Farisi susah sekali untuk beriman bahwa ajaran dan perbuatan Yesus adalah ajaran dan perbuatan Allah yang dibawa oleh Yesus dari surga. Karena itu, sungguh amat wajar jika mereka datang dan bertanya lagi kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu akan datang. Kota Batu
batu, lahannya berbukit-bukit. Memang cocok sebagai tempat tamasya. Seperti kilat memancar di ujung langit, begitulah kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudari terkasih, barangkali kita seperti orang-orang Farisi yang juga bertanya di mana kerajaan Allah atau kapan kerajaan Allah itu akan datang. Kita tidak perlu bertanya lagi seperti itu, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Setiap hari kita berdoa Bapa kami, dan salah satu permohonan kita adalah datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita berdoa mohon kepada Allah agar kerajaannya yang di atas sana, di langit, turun ke bumi, ke dunia kita, sehingga apa yang dirasakan di langit sana juga dirasakan oleh manusia di bumi ini. Tetapi kita perlu bertanya, apa itu kerajaan Allah? Seperti apa modelnya? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu soal 3 hal: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tugas kita adalah membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah hidup dan tinggal di tengah-tengah kita. Membuat tembok, gunakan batu bata, diberi cat dengan warna masa kini. Anak Manusia harus menderita serta ditolak oleh angkatan ini. Setiap hari hendaknya kita berjuang untuk selalu hidup sesuai dengan firman dan perintah Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Allah, taat kepada perintah-perintahnya, dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup setiap hari. Setiap hari sebagai orang-orang Kristiani, murid-murid Yesus, kita harus berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga, komunitas, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Sebab dalam khotbah di bukit Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak boleh menjadi pengacau. Kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu hadir sebagai pengancam bagi orang lain. Kita tidak boleh menghadirkan diri kita sebagai orang-orang yang membawa konflik di tengah masyarakat, di tengah komunitas, dan di tengah keluarga. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah lewat sikap kita yang membawa persahabatan dan damai dengan semua orang. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menghadirkan kerajaan Allah lewat sukacita yang kita hadirkan kepada orang lain. Kehadiran kita haruslah merupakan satu warta gembira bagi orang lain. Perkataan kita haruslah membuat orang senang. Perilaku kita harus membuat orang berbahagia. Mereka yang susah kemudian menemukan sukacita. Mereka yang putus asa boleh menemukan kembali harapan. Mereka yang sesat jalan boleh kembali ke jalan Allah, menemukan sukacita bersama Allah dan bersama kita, karena kita membawa damai dan sukacita bagi mereka semua. Jika kita melakukan hal-hal ini, hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia, membawa damai sejahtera dalam hidup bersama, menjadi sukacita bagi orang lain, disitulah kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah adalah milik Allah. Allah membutuhkan kita, umatnya, untuk menjadi perpanjangan tangan, menghadirkan kerajaannya yang di langit di atas sana, turun ke bumi ini, agar dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Sukajadi, Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.